Oke guys, jadi hari ini aku sedang jadi bintang iklan buat PPDB Mugaru gelombang 1. Di sini kita take-nya di perpustakaan Mugaru dan di sini tuh banyak koleksi bukunya dan lengkap-lengkap banget pastinya. Terus suasananya juga sejuk banget karena ini AC-nya ada 2 guys. Karena ruangannya juga besar, habis itu sejuk banget pokoknya. Terus koleksi bukunya juga lengkap, ada buku pelajaran, buku novel dan lain sebagainya. Pokoknya jos banget perpustakaannya Mugaru itu. Bisa kalian lihat guys, di ujung sini ada buku karya umum, filsafat, dan agama. Dan di rak yang kedua ini guys, ada buku sains, teknologi, kesenian dan olahraga, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Dan di rak yang ketiga ini ada buku kesusastraan. Dan di rak yang keempat ini ada buku geografi dan sejarah umum. Ya pastinya kita semuanya sudah liburan, sudah kemana-mana dan melakukan aktivitas, dan pastinya ini akan membuat kita semakin semangat ya, karena sudah di refresh begitu ya. Oke, di sini ada sini Pak, sini. Ini ada Fanya, bener ya? Fanya, kamu liburan kemana Fanya? Jujur nggak kemana-mana sih, cuman jalan-jalan deket rumah di sekitaran Delta Sari. Oh, Delta Sari, rumahmu di mana? Di Tropodo. Di Tropodo, dan kamu jalan-jalan 10 hari jalan-jalan terus itu? Hah? 10 hari jalan-jalan terus? Enggak juga sih. Cuman di hari Sabtu atau Minggu aja udah segitu aja. Tapi jarang. Agak kalau pengen jalan ya nanya ibu mau jalan-jalan gitu, tapi nggak sering. Oke, dan kegiatannya kalau di rumah ya, misalnya nggak jalan-jalan, liburan, itu ngapain aja itu? Belajar? Ya rebahan, terus gambar. Oh, rebahan? Iya. Terus gambar gitu. Oh, gambar. Iya gambar. Kamu pinter gambar ya? Iya udah. Berapa karya selama liburan ini? Berapa gambar yang sudah kamu gambar? Berapa ya? 1, 2, 3, 4 kayaknya. 4. Oke, jadi kesimpulannya liburan kemarin itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan sih, bisa di rumah terus. Oke, berarti kamu pengen ini masa pandemi lagi di rumah terus? Iya. Oh, iya, ini gimana ini? Oke, Fanya, semangat. Iya. Semangat ya? Iya, Pak. Oke, iya, itu Fanya dari kelas 7A. Dia tidak kemana-mana karena dia hanya muter-muter di Delta Sari, rumahnya di Tropodo. Dan kalau saya sendiri ya, Pak Nur ini juga tidak kemana-mana, cukup di sekolah. Di sekolah, kok di sekolah ya? Pareprai. Iya, kadang-kadang ke sekolah, kadang-kadang ngonten, kadang-kadang seperti itu. Jadi intinya ketika kita libur sekolah itu tidak berarti harus libur belajar. Jadi belajar itu harus terus dilakukan ya, karena setiap saat, setiap waktu itu yang namanya belajar itu memang harus dilakukan, karena seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya informasi, itu kita harus selalu upgrade seperti itu. Nah, ini sudah ada Pak Akil. Pak Akil, monggo Pak Akil, kita ngobrol-ngobrol Pak Akil. Ini Pak Akil ini kayaknya dia ke Jawa Barat ini ya. Ya, ini Pak Akil ini guru yang termasuk guru yang paling jauh ini ya. Saya salah kostum nih Pak. Oh, salah kostum guys. Ya, Pak Akil, selama liburan kemana aja Pak? Saya nggak kemana-mana Pak. Soalnya orang tua saya sakit. Ya. Jadi ya di sekitaran Krian aja lah. Oh, di sekitaran Krian aja. Nah, kalau nggak kemana-mana Pak Akil, yang dilakukan apa di rumah? Ya beres-beres rumah, terus lipet-lipet baju, terus ngerjain tugas kuliah sih, soalnya kan lagi UAS. Oh, lagi UAS. Oke. Dan tentunya kita ini, walaupun kita ini sudah tua ya Pak Akil ya, ini kan sudah generasi tua ini ya, ini harus terus belajar. Kalau menurut Pak Akil, pentingnya belajar itu seperti apa Pak?
Pentingnya belajar itu ya gimana ya Pak Nur ya? Ya penting sih, karena belajar itu kan nggak ada batas usia, nggak ada batas waktu. Pokoknya kita ya harus sering belajar, karena dengan belajar itu kita mengetahui tentang segala yang ada di dunia ini, kayak gitu. Oke. Jadi sangat penting guys. Jadi keterlaluan sekali kalau kalian yang masih muda-muda ini libur sekolah dan libur belajar. Nah, ini Pak Akil dan Pak Nur ini libur sekolah tetapi tetap belajar. Iya. Nah, yang paling menarik Pak Akil ya, ini kalau kita lihat di sosmed ya, di TikTok, di Instagram, ini sedang rame-ramenya ini berita tentang pemilu, tentang capres cawapres. Dan sampai akhirnya saya dan anak-anak itu sudah membuat film pendek-pendek itu berapa ya? 4 Pak Akil, sampai 4, dan itu isinya tentang capres cawapres dan pemilu. Nah, kalau menurut Pak Akil ini ya, Pak Akil ini menginginkan sosok presiden yang bagaimana? Nah, kita nggak nunjuk orang, tetapi yang bagaimana? Saya sih ada harapan untuk pemilu ke depan ini pemimpinnya itu sifatnya lebih pro ke rakyat Pak, karena kita mengalami pasang surut kurang yakin gitu dengan pemimpin, karena seringkali ekspektasinya kita apa, yang realitanya kayak gimana gitu. Saya harapannya sih pemimpinnya itu tegas, mempunyai kedaulatan seperti itu, terus juga ada dia pinter dalam diplomasi ya Pak ya, ke beberapa negara, terus juga dia itu orangnya itu berpikiran terbuka juga, lebih utama lagi ya Pak ya, pro dengan para guru. Karena di Indonesia ini banyak sekali guru tapi berbeda jauh seperti di Jepang. Kalau di Jepang itu guru itu kan hidupnya itu makmur, sejahtera, baik dan sebagainya. Kalau di Indonesia ini apalagi guru-guru yang berada di daerah yang terpencil itu kan seringkali kurang sejahtera seperti itu Pak. Oke, dan pastinya yang peduli dengan guru ya Pak Akil, ini kan sudah bisa dilihat kan, ada track recordnya kan. Nah, beberapa tahun yang lalu ini Pak Akil, jadi karena kekurangan guru di daerah-daerah, ini ada satu yang membuat gerakan Indonesia Mengajar, dan ini merupakan komunitas atau kumpulan guru-guru yang memang dengan sukarela itu ngajar di pelosok-pelosok seperti itu Pak Akil. Dan ini pastinya kepedulian dengan pendidikan. Nah, ini sudah luar biasa ini ya. Yang penting nggak nyebut merek. ya, dan yang pasti Pak Akil, kita ini butuh presiden yang pinter. Nah, kalau pinter ini menurut Pak Akil itu seperti apa sih? Orang pinter itu seperti apa? Sebentar Pak, ini emang belnya kayak gini Pak ya? Iya, iklan itu. Iklannya ya. Mungkin nanti ada sponsorship gitu ya Pak ya. Kalau bagi saya pinter itu nggak harus dia bisa menguasai segalanya, tapi orang pinter itu punya karakter Pak. Selain karakter, dia juga cerdas dalam melakukan namanya problem solving. Masalah apa yang terjadi diberikan solusi yang sesuai kayak gitu. Karena seringkali itu kita terbuai dengan kata-kata pintar Pak. Sejatinya orang pintar di Indonesia itu banyak ya, tapi orang yang berkarakter, orang yang jujur itu dikit. Maka dari itu saya harapannya sih sosok salah satu sifat atau karakter dari pemimpin itu ya memiliki karakter dan juga jujur kayak gitu Pak. Oke. Dan ngomong-ngomong, kalau kita ini kan sebagai pendidik Pak Akil, seperti yang disampaikan Pak Akil tadi itu, katanya sosok presiden itu kan yang yang berpihak kepada pendidik lah, ya, pada guru-guru, kepada dosen dan lain sebagainya. Nah, salah satu ciri dari orang-orang yang berpendidikan itu kan ilmiah seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Akil ini ya,
ada nggak dari ketiga itu yang apa namanya itu yang jawab itu, kalau ditanya ini menjawab dengan ilmiah, dengan runtut, dengan pokoknya masuk akal lah, seperti itu. Sudah ada atau belum ini? Kalau saya ngelihat berita yang ada sih, saya ada satu paslon itu yang saya anggap memang dia memiliki jawaban itu yang sesuai dengan ilmiah dan dimasuk akal juga. Jadi pokoknya dia itu dalam berkomunikasi bagus, Pak, sesuai dengan apa yang terjadi, fenomena yang saat ini, terus diberikan jawaban sesuai dengan untuk memberikan solusinya kayak gitu. Oke, sudah ada ya Wakil ya. Namanya siapa? Ini kita nggak boleh nyebut nama, tapi yang pasti sudah ada, dan pastinya Pak Wakil ini mungkin juga sama dengan saya ya, karena saya juga sependapat dengan Pak Akil memilih capres itu yang pinter gitu loh, yang pinter, yang bahasa Inggrisnya itu ya bahasa Inggris internasional lah, bahasa Inggris aktif lah, ojo sing gradul-gradul seperti itu dan susah dimengerti. Oke Pak Akil, dan tentunya di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini menyiapkan generasi yang siap menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia ini, dan kita siapkan tadi disinggung masalah karakter. Jadi bukan hanya pinternya saja, tetapi juga berkarakter. Nah, ini upaya SMP Muhammadiyah 3 Waru untuk menyiapkan generasi seperti ini, Pak Akil. Ini seperti apa, Pak Akil? Untuk menyiapkan ya di sekolah kita sendiri ya Pak Nur ya, kan juga ada pembiasaan mengenai karakter dari murid-murid SMP Muhammadiyah 3 Waru, kemudian ada mengimplementasinya itu di kelas dan juga kegiatan sehari-hari. Selanjutnya juga ada semacam kayak report gitu ya Pak ya, report untuk bagaimana anak itu tuh mampu memiliki karakter yang sesuai dengan sekolah kita. Jadi nanti lulusannya seperti apa, yang karakter yang diinginkan, nah itu seperti itu Pak. Oke. Dan pastinya ini diawali dengan pembiasaan apel pagi Pak Akil ya. Apel pagi ini menuntut kita supaya tidak telatan gitu kan, karena kalau kita lihat di sosmed itu wakil-wakil rakyat Pak Akil ya, ini kan kalau mau rapat ini kan telatan gitu kan, terus kemudian sampai di gedung tidur gitu kan. Ada yang tidak tidur tapi kalau usul-usul itu nggak nyambung dengan apa yang dibahas gitu loh ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi sekarang ini zamannya zaman sosmed, apapun itu bisa diketahui dengan sekejap mata, apalagi kalau sudah nggak seneng sama orang itu. Itu kan seperti itu. Nah, di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini memang disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin ya bangsa kita ini yang pinter dan berkarakter. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang mudah, memang harus setiap hari dilakukan ya untuk budaya-budaya yang seperti ini. Nah, kemudian Pak Akil, ini untuk PPDB Pak Akil. Wah, ini melompat-lompat ini ya. Untuk PPDB untuk bulan Januari ini dibuka, sudah dibuka dari dulu kan, tapi kan ini di bulan Januari ini juga masih dibuka, masih ada kesempatan bagi adik-adik kelas 6 yang sedang mencari sekolah yang bagus gitu ya, langsung saja masuk di Mugaru, karena di Mugaru ini sekolah yang luar biasa. Dan ini siaran seperti ini Pak Akil, ini adanya hanya di Mugaru, dicari di dunia dan di akhirat nggak ada, adanya cuma di sini, satu-satunya dan pertama di dunia. Nah, ini menurut Pak Akil ini gimana? Mugaru ini seperti apa menurut Pak Akil? Mugaru ini is the best Pak, kayak apa motonya ya? Motonya Mugaru is the best. Nah, di Mugaru ini segalanya komplit Pak, dari pembelajaran agama diajarin sama gurunya, sampai pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional juga diajarin kan, ada kelas ICO. Jadi untuk para orang tua yang ada di rumah, silakan daftarkan anak-anak Anda semuanya di sekolah kami di SMP Muhammadiyah 3 Waru ya Pak. Oke. Dan yo malu loh Pak Akil, kalau
misalnya ya siswa-siswi Mugaru ini bahasa Inggrisnya kan pinter-pinter gitu kan, terus kemudian calon presidennya ini gadul-gadul apalagi tidak bisa, itu kan malu. Sebenarnya yang berhak jadi presiden itu siapa sih, siswa Mugaru atau mereka gitu loh ya. Nah makanya jangan salah pilih guys. Loh kan tidak apa-apa Pak Agil ya, kita ini termasuk warga negara yang peduli dengan Indonesia tercinta ini. Pokoknya milih itu yang pinter. Kalau di dalam film pendek kemarin itu yang pertama itu yang bertakwa Pak Agil, yang takut kepada Tuhannya. Karena kalau sudah takut kepada Tuhannya, dia akan pro rakyat dan akan berkhidmat untuk rakyat, dan pastinya itu mereka akan taat dan patuh kepada Tuhannya. Tetapi kalau Tuhannya saja sudah diingkari, sudah dikhianati, apalagi rakyatnya. Jadi yang pertama itu takwa, yang kedua itu pinter Pak Agil. Yang ketiga di dalam film pendek itu ada namanya itu empati. Empati itu ya bisa merasakanlah penderitaan rakyat. Selama ini kan ya sembola kayak gitu loh. Selama ini kayak gitu. Ya. Oke, dan hari ini Pak Agil, nah di sana itu sudah ada Bu Ani membawa sesuatu ini. Membawa tumpeng. Wah, kita akan tumpengan Pak Agil, karena di bulan Januari ini SMP Muhammadiyah 3 Waro ini milad yang ke-48. Wes. Dan ini motonya mengokohkan karakter menjadi siswa berkemajuan. Nah ini iya bener, pas untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang hebat. Dan ini kita harus siap-siap Pak Agil, harus siap-siap. Tumpengnya sudah datang, jajannya sudah datang. Nah ini ini Bu Ani juga sudah saking beratnya tumpengnya tadi sampai keringetan. Oke Pak Agil, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan pastinya akan kita sambung dan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Saya Pak Nur dan Pak Agil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.